wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, ibu ingin ada ice breaking dulu sebelum kita belajar. Jadi mulai ya, ikutin ibu semua ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, kita siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Udah ada semangat ya. Habis ini ibu ingin melihat tidak ada satupun murid ibu yang tidak semangat. Pokoknya harus semangat ya. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Coba dilihat teman yang kiri kanannya, depan belakangnya, ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk materi kita hari ini, kita belajar tentang berlatih menjadi orang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, kita masuk pertama ke materi yang pertama, yaitu tentang ikhlas. Ada yang tahu arti ikhlas itu apa? Oh, nggak ada yang tahu ya? Nah, arti ikhlas itu adalah salah satu perbuatan terpuji yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah dan tidak mengharapkan hal apapun, seperti mengharapkan pujian, apalagi mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, ikhlas ini ketulusan niat untuk berbuat hanya karena Allah. Oke, nah niat yang baik akan mengantarkan kepada sesuatu yang baik, begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan kepada perbuatan yang ikhlas. Nah, ada juga nih dalil tentang ikhlas. Dalilnya terdapat dalam Quran surat apa? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu ya. Jadi dalil tentang ikhlas ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 146. Bagaimana yang berartinya tuh kayak gini. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka hanya karena Allah, maka mereka itulah orang-orang bersama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Nah, itu kan tadi dalilnya dari Al-Quran tuh. Ada juga nih hadisnya tentang ikhlas dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh orang mukmin iri terhadapnya. Yang pertama apa? Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin. Nah, yang ketiga ada melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Nah, itu tadi tentang dalil dari ikhlas. Apa saja contoh-contoh dari ikhlas? Nah, contoh-contoh dari ikhlas itu
dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya kan kita baru bangun tidur nih, udah cuci muka, gosok gigi, nah terus tiba-tiba mamanya nyuruh, "Dek, tolonglah rapikan kasurnya," gitu kan. Padahal itu kan kasur kita sendiri, jadi apa salahnya kita yang kerjakan? Gak mungkin semua tugas orang tua yang mengerjakan. Jadi kitalah menolong, kita merapikan, melipat selimut, rapiin kasur, semata-mata harus ikhlas hanya karena Allah. Kalau misalnya nggak ikhlas, nanti percuma apa yang kita lakukan, jadinya nggak dapat pahala, gitu kan. Nah, contoh ikhlas lain ada lagi, menambahkan contohnya. Oke, misalnya seperti ini. Kita punya minum ya kan. Punya minum, tiba-tiba teman kita kelihatan kayaknya haus gitu kan, membutuhkan minum, sedangkan dia tuh nggak ada minum. Jadi kita bisa nih, kita kasih, "Nih, minum aja nih, nggak apa-apa." Nah, nanti kan udah diminum sama temannya tuh, apakah kita merasa berat? Nggak boleh ya. Jadi kita harus tuh memberi itu harus dengan ikhlas. Nggak boleh kita merasa berat atau nggak ikhlas atau gimana. Jadi kan sesuatu yang kita berikan ke orang lain jadinya nggak dapat pahala, seperti perbuatan yang sia-sia. Jadi semua yang kita perbuat itu harus dengan ikhlas. Nah, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu tentang sabar. Ada yang tahu arti dari sabar apa? Oke, coba sini sebutkan arti dari sabar itu apa? Nah, ya betul ya, apa yang dikatakan sini tadi, bahwa sabar itu adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi dari cobaan atau perilaku yang tidak baik dari orang lain yang dapat menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Nah, sabar ini juga berarti mengendalikan hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Nah, arti dari mengendalikan itu apa? Atau mengendalikan atau juga menahan. Nah, maksudnya itu di sini adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpa kita, menahan lisan dan anggota badan dari perkataan ataupun perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita tuh harus banyak-banyak bersabar. Nah, kan itu tadi pengertiannya. Apa sih dalil tentang sabar? Ada yang tahu dalil tentang sabar? Oh, nggak tahu ya? Nah, dalil tentang sabar itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin." Yang artinya bagaimana? Hai orang-orang beriman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ada juga nih hadis tentang sabar tuh. Dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Nah, apa sih contoh dari sikap sabar? Ada yang bisa mencontohkan sikap sabar? Contoh hal kecilnya tuh seperti ini. Misalnya kan kita lagi jalan. Pas lagi jalan, tiba-tiba kaki ini nggak sengaja kesandung gitu kan, kesandung sama kaki meja. Jadi otomatis kita kayak kaget, terus langsung sakit. Nah, di situ kita tuh harus mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Jadi dengan kata astagfirullah itu bisa menunjukkan bahwa kita itu sabar menahan dari hal yang kecil tadi. Padahal nggak mungkin kita marah-marah seperti ini. Apalah meja di sini sakit tahu kaki gitu ya kan. Nah, itu tuh bukan contoh dari sabar, itu termasuk kurang bagus lah gitu kan. Soalnya seorang muslim itu harus sabar, walaupun
mendapatkan ujian sekecil apapun itu, seperti contohnya tadi, gitu kan. Nah, lanjut kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang pemaaf. Nah, pemaaf ini artinya apa? Pemaaf itu adalah perilaku memaafkan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Jadi gitu. Pemaaf di sini itu siapa? Pemaaf di sini itu adalah kita atau orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf ini juga berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Jadi gitu, kita harus sering-sering memaafkan kesalahan orang lain. Setiap manusia itu kan pasti pernah melakukan kesalahan, apalagi kehilafan, namanya juga manusia gitu kan, hanya sebagai ciptaan Allah. Jadi kita harus banyak-banyak memaafkan, apalagi meminta maaf. Nah, Rasulullah itu pernah bersabda seperti ini, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan dan maafkanlah orang-orang yang telah menzolimi. Nah, jadi gitu. Jadi kita harus banyak-banyak lah memaafkan orang lain supaya hati kita ini bersih. Nggak ada penyakit hati di dalam hati kita ini, supaya selalu bersih. Soalnya orang mukmin itu identik dengan orang-orang yang ikhlas, sabar, apalagi pemaaf. Harus gampang memaafkan orang lain. Kalau misalnya kita nggak bisa memaafkan orang lain, apalagi orang nanti nggak bisa memaafkan kita. Jadi kalau misalnya kita sering melakukan hal kebaikan, otomatis orang akan melakukan kebaikan juga kepada kita. Begitu ya. Nah, apa sih dalil tentang sikap pemaaf ini? Ada yang tahu? Nah, oke, betul ya Zio. Jadi betul ya kata Zio tadi, dalil tentang pemaaf ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang bunyinya seperti ini. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang menafkahkan hartanya baik di waktu yang sempit maupun di waktu yang lapang, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, gitu ya. Nah, contoh dari sikap pemaaf ini seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya ada tuh teman sebelahnya suka kali menjelek-jelekkan yang si sebelahnya lagi. Suka kali menjelek-jelekkan sampai saking seringnya menjelek-jelekkan sampai si yang sebelahnya tahu kalau dia tuh sering dijelek-jelekkan sama teman yang sebelahnya. Jadi kita sebagai orang yang dijelek-jelekkan itu kita seharusnya tuh ya udahlah, maafkan aja. Kita sesama manusia pasti juga pernah melakukan kesalahan, kehilafan. Jadi kita harus memaafkan. Tapi kita juga harus meminta maaf. Apalagi kan kita sebagai manusia ini hanya ciptaan dan tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kehilafan, maka sering-seringlah meminta maaf kepada orang lain. Misalnya nih, kita kan lagi berjalan tuh buru-buru, nah sampai-sampai nggak kelihatan orang di depan, terus tertabrak lah gitu kan, atau begini lah gitu kan, otomatis sakit lah orang yang ditabrak tadi kan. Jadi kita harus meminta maaf. Nggak mungkin kita marah-marah, udahlah kita yang salah, kita juga yang marah-marah ke orang lain, padahal kan yang salah di sini kita. Jadi kita harus meminta maaf, begitu. Soalnya perbuatan baik yang kita lakukan akan membalik juga kepada kita. Nanti orang akan berbuat baik juga kepada kita, begitu. Baik, ini kan materinya sudah selesai nih kan. Jadi ada yang ingin bertanya? Oke.
Agung, aku mau bertanyakan, coba. Apa pertanyaannya, Agung? Oke, bagus ya pertanyaannya. Pertanyaannya tuh kan tadi si Agung bertanya, Bu, kenapa ya saya itu susah kali, Bu, untuk berbuat ikhlas kepada orang lain. Kepengen apa yang saya lakukan itu selalu ingin dilihat sama orang lain gitu, pengen dipuji sama orang lain. Nah, gimana sih solusi yang harus saya lakukan supaya saya tidak seperti itu? Nah, jadi gini ya, Ibu mau menjawab. Jadi kan tadi pertanyaannya tuh tentang si Agung ini berbuat suka pamer lah, istilahnya ria, apa yang dilakukan itu kepengen dilihat sama orang lain. Nah, gimana sih cara menghilangkan gitu? Nah, yang pertama itu ya, solusi dari ibu itu pertama kita harus banyak-banyak berzikir, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Terus yang kedua, tanamkan di dalam hati kita ini, apapun yang saya perbuat itu harus semata-mata karena Allah, tidak ada yang ingin dipuji. Nanti kalau misalnya kita kepengen saya melakukan ini harus dilihat sama orang lain, langsung gini istighfar, astagfirullah, nggak boleh gitu gitu kan. Kita harus tanamkan di dalam diri kita ini harus ikhlas. Intinya tuh awalnya tuh kita memang agak susah gitu kan. Yang dari awalnya tuh kepengennya tuh pamer, pengen dilihat sama orang, apa yang kita lakukan tuh pengen dipuji baik lah sama orang gitu. Berarti kan niat kita itu tidak baik. Jadi kita harus menanamkan diri selalu banyak-banyak beristighfar, selalu banyak-banyak berzikir supaya sifat-sifat iri hati itu, sifat-sifat dengki itu, sifat-sifat ria itu hilang di dalam hati kita ini. Jadi bersih hati kita dari kotor-kotoran seperti perbuatan yang tidak baik tadi. Jadi gitu ya, Bung. Oke. Untuk hari ini ada yang tahu hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Cindy, coba simpulkan atau hikmah apa sih yang Cindy dapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, yang lain, teman-teman yang lain simak ya. Oke, betul ya Cindy. Nah, jadi betul ya yang dikatakan Cindy tadi itu, bahwa kita itu harus menanamkan kepada kita sifat yang pertama tadi, ikhlas, sabar, pemaaf. Karena dengan 3 kunci ini kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik gitu. Oke, nampaknya anak-anak murid Ibu paham ya dengan pembahasan kita pada hari ini. Pokoknya Ibu menginginkan, jika kan kita sudah selesai nih pembahasannya kan tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi Ibu ingin kalian amalkanlah gitu kan, amalkan materi kita ini untuk kehidupan sehari-hari. Atau juga materi kita ini itu untuk keberlangsungan kita sampai tua, sampai kita meninggal. Jadi ini memang perilaku yang memang wajib tertanam dalam diri kita. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini, karena sepertinya jam Ibu juga sudah habis. Maka kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baiklah, demikianlah pembahasan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, Ibu minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.